TNI tembakan ratusan peluru, pasukan KKB kocar-kacir di Intan Jaya, Papua. Lapangan, tadi Pak Beni sudah menyebut, mereka menguasai Medan, memang sangat sulit terrain ya, di kawasan konflik yang ini itu di pegunungan. Pegunungan itu tingkat kemiringan tanahnya itu bisa 70 derajat ya. Dan mereka yang seperti keluarga Kagoya atau yang lain-lain itu hidup di sana bisa berlari di kemiringan 70 derajat. Akan dipersepsikan sebagai satu tindakan operasi militer yang kemudian mudah untuk dimaknai sebagai potensi pelanggaran HAM dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar untuk menangani masalah ini agar tidak terjebak dengan situasi yang ada. TNI dikabarkan berhasil membuat pasukan KKB Papua kocar-kacir saat melakukan penyerangan di Intan Jaya. Seperti diketahui, teror KKB Papua masih berlanjut. Hal ini menjadi bukti bahwa mereka eksis. Hanya saja, di dalam negeri kita sendiri masih stagnan untuk menyelesaikan konflik. Mulai dari masalah pelabelan istilah dan nomenklatur yang tepat untuk digunakan, apakah separatis teroris atau hanya organisasi kriminal. Bayangkan, butuh berapa tahun akhirnya label separatis teroris ini bisa disematkan. Terbaru, mereka menyebar berita hoax tentang meninggalnya 5 anggota TNI karena ulah mereka. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengakui bahwa saat ini memang ada laporan terkait kontak tembak dengan KKB yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Namun tidak ada laporan korban dari TNI dan juga Polri. Ini berbeda dari klaim KKB yang menyebut telah membunuh setidaknya 5 anggota TNI dalam penyerangan ini. Tidak ada anggota TNI Polri yang menjadi korban dalam kontak tembak dengan KKB di Kampung Bilogai, ucap Herman. Herman menuturkan bahwa kontak tembak terjadi pada hari Minggu saat itu KKB menembaki personel Satgas Yanif 305 TKR yang sedang berjalan di Kampung Subili menuju Kampung Kusage. Dalam penyerangan dilakukan, KKB menyebutkan bahwa 2 pucuk senjata api laras panjang. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijono memaparkan bahwa KKB belakangan makin intensif untuk menyebarkan berita bohong atau hoax ihwal kontak tembak dengan 36 prajurit TNI sejak Sabtu. Lewat berita bohong itu, dia menambahkan KKB juga intens untuk meminta dukungan dari kelompok dalam dan juga luar negeri. Menurut dia, sikap itu menunjukkan kepanikan dari pihak KKB. Apalagi dia memastikan korban tewas dari pihak KKB juga terbilang banyak dengan diterjunkannya pasukan TNI untuk operasi penyelamatan. Julius juga mengatakan jika TNI menggunakan ratusan peluru untuk menyerang kelompok bersenjata ini. Bayangkan, 36 orang itu menembak dari ratusan peluru yang dibawa. Nah, dari mereka pasti ada yang mati lah. Mereka tidak menyebutkan itu, kata Julius dikutip pada Senin. Kami mendapatkan laporan PIS terkait dengan proses evakuasi para prajurit yang tewas dan selamat di Pos Mugi. Sebi menyampaikan laporan PIS yang menerangkan evakuasi dilakukan terhadap 20 personel Yonif R321JT dan tim Candraka dari Mugi Mimika Timika, Papua Tengah. Disebut dalam laporan PIS itu, kata CB, evakuasi dilakukan menggunakan 3 helikopter. Heli penerbat Bolko BO-105HS-7108 dan selaku pilot dari Mayor Cepen Lutfidian. Heli penerbat Bell 412 EPACA HA5232 dengan pilot Cepen Dimas. Disebut dalam laporan PIS, kata CB, evakuasi tersebut terbagi dalam 3 klaster pertama. Pertama, evakuasi yang dilakukan terhadap personel Yonif R321JT. Pada evakuasi tersebut disematkan 6 prajurit berhasil dievakuasi dalam kondisi sehat dan sadar. Mereka diantaranya Sertu AC Prayoga, Pratu Andi Yuliandi, Pratu Agung Wahono, Pratu David Arya, Pratu Aditya, dan Pratu Bayu. Pada klaster 2 disebutkan evakuasi terhadap prajurit TNI Cadraca terdiri dari 10 anggota tim 2 Satgas Daerata atau Cadraca. Disebutkan juga dalam keadaan sehat dan sadar. Ada evakuasi klaster 3, Kostrat 4 prajurit Yonif R321JT 13 Kostrat dinyatakan tewas akibat tertembak dalam serangan Pos Mugi 6. 4 jenazah yang dievakuasi oleh TNI antara lain Pratu Miftol Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, dan Pradasuka. Bahkan disebutkan dalam laporan PIS tersebut, satu CB turut memberikan informasi tentang para petinggi TNI selaku otoritas militer dan operasi perang di Papua. Dari pihak TNI tersendiri mengomentari tentang laporan PIS versi TPNPB versi tentangnya. Akan tetapi, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman membenarkan tentang proses evakuasi. Kolonel Herman tak memberikan informasi tentang berapa jumlah personel yang dievakuasi. Tapi, dia menyampaikan ada 4 jenazah personel Yonif R321JT yang berhasil dievakuasi. Adapun keempat prajurit yang gugur tersebut yaitu Pratu A, Pratu I, Pratu K, dan Pratu S atau Prada S, katanya. Kolonel Herman juga menjelaskan 4 jenazah prajurit itu gugur dievakuasi ke RSUD Timika Mimika. Kami mohon doanya semoga keempat prajurit yang terbaik yang gugur di medan tugas ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, Tuhan yang Maha Besar. Begitu kata Kolonel Herman. TPNPB OPR mengaku punya PIS, intelijen di dalam TNI dan Polri.
Kelompok separatisme bersenjata pro kemerdekaan Papua mengaku sudah punya sumber intelijen di internal Tentara Nasional Indonesia maupun di Polri. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambo mengungkapkan, tak jarang sumber-sumber intelijen yang ditanam di pihak Indonesia itu memberikan data-data terkait dengan situasi strategis, operasi maupun laporan akhir dari satu peristiwa kontak senjata yang dilakukan TNI dan Polri di wilayah peperangan di Papua. Sebi menyebutkan sumber-sumber dari internal TNI maupun Polri itu sebagai Papua atau sebagai Papua Intelligence Service. Kami punya intelijen di TNI di polisi yang memberikan data-data. Sebelum kami menerima konfirmasi dari setiap kodak tempat berlangsungnya peperangan, kami terima dulu laporan dari PIS. Begitu kata Sebi dalam rekaman suara diterima Republika Jakarta. Itu namanya Papua Intelligence Service. Itu dia akan memberikan laporan kepada kami setiap aksi penembakan di Intan Jaya, di Puncak Jaya, di Sinak, Leni Jaya, Ilaga, Yaukimo, di Pegunungan Bintang, di Gama, di Sorong. Kami menerima namanya laporan PIS, katanya. Laporan dari PIS tersebut dikatakan Sebi memiliki akurasi informasi yang jitu karena bersumber dari pihak TNI maupun Polri sendiri yang menjadi pihak kontra dalam kontak senjata dengan sayap militer. Sebi memberikan contoh laporan PIS yang diterima TPNPB terkait dengan proses evakuasi yang dilakukan TNI Polri usai kontak senjata. 4 hari setelah penyerangan kelompok separatisme terhadap pasukan gabungan TNI itu, TPNPB beredar foto senjata canggih diduga milik KKB Papua dari M16A2 buatan Amerika hingga AK-2000P made in China. Media sosial saat ini tengah digemparkan dengan foto-foto senjata canggih yang diduga digunakan oleh KKB Papua. KKB kembali jadi perbincangan setelah melakukan aksi terorisme dengan menyerang markas TNI diduga Papua Pegunungan. Dari penyerangan ini, tercatat satu prajurit gugur dan jatuh ke jurang saat KKB melakukan penembakan ke markas TNI di wilayah tersebut. Semula KKB Papua mengklaim telah menewaskan 9 prajurit TNI dalam penyerangan tersebut. Tapi Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Judis Wijono mengatakan dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air baru mengantongi informasi satu prajurit gugur dalam peristiwa tersebut. Prajurit yang gugur bernama Pratu Miftahul Arifin. Berdasarkan kejadian ini, banyak masyarakat kembali mempertanyakan dari mana KKB mendapatkan senjata yang dilakukan untuk menyerang dan menembaki markas TNI di duga tersebut. Pada 2021 lalu, markas besar berhasil menyita sejumlah senjata yang digunakan oleh KKB Papua. Salah satunya adalah M16 buatan Amerika yang dilengkapi dengan counter granat. Di media sosial, warganet kembali ramai berbincang tentang negara yang diduga memasok senjata untuk KKB.